Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafiel Dwi Putra. Nomor BP 2001-022-033 dari Prodi D3 Teknik Sipil dari kelas 2D. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menggunakan Texla struktur untuk membuat sebuah struktur bangunan dari pondasi hingga ke gording. Untuk acuan gambar yang saya gunakan adalah yang ada di modul. Ketika kita sudah masuk ke aplikasi Texla, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Langkah pertama yang perlu kita ubah ketika menggunakan aplikasi ini adalah kita klik grid line. Untuk bagian di sini kita isi sesuai data yang ada pada gambar yang kita buat. Di sini saya isi 3000, 4000, 3000. Di sini di bagian koordinat Y diisi 4000. Untuk koordinat Z saya isi 3000 dan 4000. Untuk bagian koordinat sudah kita isi, maka selanjutnya yang perlu diisi adalah bagian labels. 6000 diubah menjadi 3000, di sini juga diisi 4000, maka untuk 9000-nya dihilangkan. Ketika data sudah diisikan, maka yang perlu kita klik selanjutnya adalah modify. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah koordinatnya sudah kita buat, maka langkah selanjutnya kita adalah membuat fondasi. Maka kita klik konkret, kita klik kolom itu. Saya klik itu. Di bagian profile kita isi dengan angka 750 dikali 750. Untuk di bagian posisi di topnya dinolkan, untuk di bottomnya diisi min 500. Setelah itu kita klik ke bagian yang kita buat fondasi, maka akan menjadi seperti ini. Kita interrupt, kita silangkan. Setelah fondasi kita buat, maka langkah selanjutnya yang kita buat adalah kolom. Kita klik steel, kita klik kolom 2 kali, maka akan keluar tampilan seperti ini. Maka untuk profilnya kita pilih sesuai data yang ada pada modul. Di sini kita ambil klik H, kita klik 300, dan style kolom yang kita gunakan adalah 300 kali 300 kali 10 kali 15. Untuk di titik A1 itu diisikan isi 4000. Untuk di A2 saya isikan 3000. Kita bisa melihat kolomnya, yang satu tingginya 4000, yang satu lagi tingginya 3000. Langkah selanjutnya adalah kita ingin membuat balok yang ada di sini. Maka sebelum kita membuat balok, yang perlu kita klik adalah new view dalam grid line. Kita klik di bagian
tampilan kita ubah, kita pindahkan grid A ke visible view, maka akan keluar tampilan seperti ini. Setelah keluar tampilan seperti ini, kita sudah bisa membuat balok untuk bagian di atas kolom. Kita klik still, kita klik beam. Untuk profile di bagian balok atau beam itu sendiri berbeda dengan yang ada di kolom. Di beam kita menggunakan H 300 kali 150 kali 6,5 kali 9. Maka kita klik di bagian titik A1, kita klik di bagian titik A2, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Namun yang perlu diperhatikan lagi, untuk panjang kolom, untuk panjang balok yang di atas ini kita tambah 1000 ke bagian DX yang startnya dan N-nya min 1000. Di bagian N-nya kita modify, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita interrupt, kita lihat ke bagian 3D. Maka untuk sini kita sudah membuatnya. Baik, di dalam ketika kita sudah selesai membuat bagian yang seperti ini, maka tahap selanjutnya yang akan kita buat adalah balok yang ada di bawah antara pondasi A1 sampai dengan A2. Kita klik concrete, kita klik beam. Untuk ukuran baloknya, profilnya yaitu 300 dikali 200, 300 dikali 200. Untuk maka untuk menggunakan atau mengaplikasikan concrete band harus kita klik pas di tengah-tengah titik pondasi. Ketika sudah muncul kotak silang, maka kita klik, maka untuk pondasi untuk balok slope yang ada di bawah sudah kita buat. Maka tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita mengopi bagian dari balok di atas kolom slope sama pondasi ke titik B, titik C hingga ke titik yang terakhir. Maka untuk mengopinya kita tahan kontrol, kita klik sini. Maka kita klik kanan, kita copy spesial linear untuk arah yang pertama, yaitu arah 3000 kita klik copy. Setelah di titik B, maka dari titik A ke titik C juga kita copy, itu menjadi 7000 karena 3000 ditambah 4000. Kita copy lagi. Untuk titik C juga sudah di copy, maka selanjutnya kita copy ke titik T, titik yang terakhir, yaitu 10.000. 7000 ditambah
3000, 10.000. Kita kopikan lagi. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ketika kita sudah selesai mengopi untuk ke arah X, maka tahap selanjutnya kita buat adalah balok slope yang ada di bawah ini untuk kita copy ke arah Y. Caranya sama, kita klik concrete, kita klik beam, ukuran baloknya juga sama, kita dengan cara yang sama. Maka sebelum kita mengopi ke arah Y, yang perlu kita perhatikan adalah apakah balok slope yang kita buat itu apakah tepat di tengah-tengah fondasi atau tidak. Ketika kita sudah selesai membuat balok slope yang di bagian bawah ini, maka kita juga copy ke arah Y. Kita tekan Ctrl, kita klik, maka kita juga pilih lagi copy spesial linear. Untuk dx nya kita tidak ada ubah, maka yang untuk kita ubah adalah Y, yaitu 4000. Maka untuk balok slope sudah kita isikan semuanya. Nah, habis kita selesai membuat ini, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah mengedit slope yang masuk ke dalam bagian pondasi ini, yaitu dengan menggunakan edit. Kita klik Parkat. Maka satu persatu kita edit. Kenapa ini kita edit? Karena slope-nya itu masuk ke dalam fondasi, maka kita harus edit agar sesuai dengan struktur yang ada pada gambar acuan kita. Ketika kita sudah menyelesaikan edit bagian-bagian balok slope yang masuk ke fondasi, maka harus kita pastikan lagi apakah masih ada atau tidak balok slope yang masuk ke bagian tengah fondasi.
Ketika kita sudah selesai, maka kita bisa masuk ke tahap bagian selanjutnya. Baik, setelah semuanya kita buat, yaitu pondasi, balok slope, kolom, dan balok, maka tahap selanjutnya yang akan kita buat adalah pondasi, tulangan pondasi. Kita klik rebar. Setelah tampilan seperti ini, maka langsung saja kita klik pondasi 5 titik. Untuk yang bagian kedua juga 5 titik. Setelah pondasi kita buat, maka tahap selanjutnya adalah mengcopy pondasi ini ke semua bagian pondasi yang ada tulangannya. Untuk mengopi tulangannya, yaitu tahan kontrol dan klik tulang pondasi. Rebar ke tulang pondasi, maka 1, 2, 4, 5. Klik kanan, tuh. Dua, tiga.
1 2 3 4 3 4 5 1 2 3 1 2 Tuh, tulangnya sendiri sudah 5 pondasi yang punya tulang kita buat. Nah, ini selanjutnya adalah tulang pondasi yang ke 6. Caranya sama, klik 5 titik plus tambah dengan titik A dan titik B. Selanjutnya adalah pondasi yang ke 7. 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5. Setelah itu klik kanan, itu 2. 1 2 3 4 5. Selanjutnya yaitu pondasi yang terakhir, 8. Caranya sama, 1 titik 1 titik 2 titik 3 titik 4 titik 5.
titik 2, titik 3, 4, titik 5. Untuk semua pondasi sudah punya tulangan, maka selanjutnya yaitu kita klik interrupt. Kita bisa melihat bahwa semua pondasi sudah punya tulangan. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat tulangan untuk balok slope yang untuk bentang yang diantara pondasi, yaitu kita ambil kita pakai 30, 30, 30, 30, 2, 10 untuk slope spacing. Kita samakan, kita apply, kita oke kan. Nah, untuk langsung kita klik balok slope yang ingin kita berikan pondasi itu. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah semua balok slope yang ada tersebut dipasangi tulangan, maka selanjutnya yaitu kita interrupt. Nah, langkah yang perlu kita perhatikan adalah melihat semua tulangan yang ada pada, atau mengecek tulangan yang ada pada pondasi ataupun slope. Untuk semua tulangan yaitu terpasang dengan baik, dan untuk tulangan slope yang ada pada bentang AB ataupun pada bentang CB terpasang dengan baik untuk tulang pondasi juga. Maka kita kalau sudah sampai di sini pada pemasangan rebar atau tulangan untuk pondasi dan slope, maka kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya kita akan memasang sambungan kolom dan kuda-kuda. Yang perlu kita klik adalah application and component. Setelah itu kita hounds. Hounds 40. Klik balok dan kolom.
maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Klik balok, maka untuk sambungan kolom dengan kuda-kuda akan menjadi seperti ini. Untuk seterusnya caranya sama, klik balok, dan klik kolom. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Klik balok, klik kolom. Dan untuk setelah selesai, maka kita interrupt. Dan untuk tampilannya kita bisa merubah ke tampilan ke bagian view, new view, kita pilih along grid line, kita grid, kita pindahkan grid A ke oke. Maka pilihannya akan menjadi seperti ini. Atau kita bisa juga ke view untuk tampilan dari
konektor yang kita sudah buat, yaitu sambungan kuda-kuda sudah terpasang dengan baik. Untuk baloknya itu sendiri tidak ada masuk ke dalam kolom, jadi ini sudah sesuai dengan acuan yang ada di referensi modul. Karena untuk melihat bagian dari balok yang di atas ini masuk ke dalam kolom, itu bisa kita lihat di grid A. Di grid A bisa kita lihat bahwa tampilan dari sambungan itu sendiri dan balok yang warna hijau ini sudah di atas dari kolom, jadi sudah bisa dikatakan dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan karena ada bagian saat kita membuat, yaitu kolom balok yang warna hijau ini akan masuk ke dalam kolom yang warna ungu. Tetapi setelah kita lihat di tampilan dua dimensi view grid A, melalui view grid A kita bisa melihat bahwa semua ini sudah tepat dan sudah terpasang dengan baik. Maka tahap yang selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat cording. Ini kita kembalikan lagi ke view grid. Maka tampilannya di atas seperti bisa kita lihat bahwa seperti ini. Ini adalah sambungannya kuda-kuda antara balok dan kolom. Jadi sudah tepat terpasang di atas, dan kolomnya sendiri tidak ada masuk, baloknya sendiri tidak ada masuk ke dalam kolom. Untuk pondasi dan yang lain-lain sudah sesuai dengan acuan, dan kita bisa lihat bahwa kita bisa tekan kontrol, kita putar bagian ini dan kita lihat semua ini secara dekat. Ini balok dan ini kolom, dan itu sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya yang akan kita buat adalah pemasangan cording. Namun tampilannya kita ubah dulu. Untuk pemasangan cording, tampilannya itu kita harus grid A. Tampilannya akan menjadi seperti ini, tampilan grid A 4000, 3000, dan ini sambungannya. Dan maka yang perlu kita pilih adalah view, kita klik work plan tool. Maka akan sumbu ini untuk menjadi patokan kita agar kita dapat membuat cording dengan mudah. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita intro. Untuk pemasangan cording yang perlu kita lihat adalah steel. Kita lihat beam profilnya, kita cari SSC. Kita cari SSC 90, SSC 90 45, SSC 90 dikali 45 dikali 20 dikali 2,3.
Setelah uh, tarik garis sejauh 10.000. Untuk habis itu kita klik enter. Untuk ghosting sendiri kita edit di bagian posisi bagian atas, yaitu left, sini front, dan di sini middle. Kita modify. Maka tampilan ghostingnya akan terlihat seperti ya. Untuk ini middle, right, left, back. Untuk tampilan ghostingnya itu sendiri seperti ini. Dapat kita lihat bahwa ghostingnya itu sendiri sudah pas terletak di atas kuda-kuda atau tahap selanjutnya adalah kita copy spesial linear sebanyak 6 buah, yaitu pada jarak min 800. Maka ghostingnya akan jadi seperti ini. Untuk ghostingnya sendiri sudah
terletak sangat baik uh, di atas kuda-kuda. Dapat kita lihat bahwa courtingnya itu pas terletak di atas kuda-kuda dan posisinya itu seperti ini. Setelah itu kita copy lagi. Kita intro dulu. Saya copy lagi di spesial linear ke arah 800. Maka kita copy lagi, kita enter dulu. Itu kita copy lagi spesial linear arah 800, yaitu sejumlah 1. Maka tampilan dari apa yang kita buat tadi adalah seperti ini. Untuk gording sudah terpasang dengan baik. Kita interrupt, terus kita kembali ke view work area, work plan. Salah, work plan, kembali ke tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita juga melihat perhatian bahwa untuk gording itu sendiri sudah sangat tepat letaknya di atas kuda-kuda, karena ada beberapa masalah waktu ketika membuat ini. Kadang-kadang ini tidak pas terletak di atas kuda-kuda ini. Namun kita lihat bahwa gording yang saya buat sudah tepat. Tampilannya menjadi seperti ini. Dari pondasi, balok slav, kolom, balok, cording, untuk sambungan antara balok dengan kolom sudah terpasang dengan baik, termasuk dengan tulangan yang ada pada pondasi dan slav. Beginilah tampilan dari struktur yang kita buat menggunakan aplikasi Texla, dari pondasi hingga ke bagian cording. Nah, cording dan kuda-kuda, kita lihat bahwa ini tampilannya. Jika kita putar, sambungan-sambungan dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita sudah selesai membuat sambungan antara gording dengan kuda-kuda,
Maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengedit tulangan pada pondasi slope. Untuk mengedit tulangan pada pondasi slope, langkah yang pertama adalah kita klik 2 kali tulangan pada pondasi slope. Dan kita klik hooks. Maka di bagian yang ini sesuai yang di modul, kita ganti sesuai yang ada di modul. Di bagian sini juga, di bagian start juga, di bagian end juga. Setelah kita mengganti sub yang ada pada tabel hooks, maka di sini kita isi 200. Di bagian end kita juga isi min 200. Di bagian top first row kita isi juga min 200. Di bagian end juga kita isi min 200. Setelah kita isi datanya sesuai dengan yang ada di modul, maka kita klik modify. Kita tekan OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk bagian yang lain, caranya juga sama. Caranya adalah kita klik, double klik, karena maka untuk cara memindahkan tulang balok slope, kita klik di sini 2 kali. Maka di bagian sini juga kita klik modify. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini juga kita klik 2 kali. Di sini juga kita klik. Maka kita modify. Oops. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk balok slope pada bagian lain, caranya juga sama. Kita klik, kita modify. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk balok slope ini kita rubah ke semua bagian yang tulangannya yang belum diedit. Maka untuk tulangan pada bentang ini sudah kita isi. Maka untuk bentang yang di sini juga kita edit. Ini sini
uh, di sini di sini kita isi lagi. Kita klik modify, kita klik OK. Maka tulangannya akan masuk seperti ini. Kita modify, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk ngopinya sama, kita klik bagian sini. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Di sini juga kita klik modify. Maka untuk semua tulangan pada balok slope sudah kita edit. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Tulang sudah masuk ke dalam bagian pondasi. Tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah mengedit tulangan pondasi ini. Untuk penulangan pondasi, kita double klik bagian yang sini. Hook type, custom hooks sama untuk hooks type kita isi ke standar 135 degrees. Untuk angle kita pakai tetap 135, 24 mm, 125 mm. Untuk hooks star kita pakai standar 135 degrees. Untuk hook XN kita pakai standar 135 degrees. Untuk cover thickness kita ganti dengan 40. Untuk from plane kita ganti 40. Untuk start kita juga ganti 40. Untuk end kita juga ganti 40. Setelah datanya kita isi, maka kita klik modify. Maka tulangan atau begel yang ada di dalam itu akan bengkok. Untuk maka langkah selanjutnya adalah kita klik double klik yang sudah di edit, maka kita enter dulu. Kita klik copy properties. Kita klik bagian tulangan yang belum di sini. Kita klik modify. Maka tulangannya sudah kita edit pada bagian pondasi.
Untuk pondasi selanjutnya caranya juga sama. Yang pertama kita klik bagian pondasi yang telah dibengkokkan, maka kita klik copy properties, kita klik bagian di sini, maka kita modify. Maka untuk tampilannya itu sendiri nanti akan sama. Namun untuk penulang pondasi ini sendiri tidak bisa langsung kita copy spesial dan linear seperti pada struktur bagian yang sebelumnya. Untuk bagian di sini kita klik lagi, kita klik copy properties, kita klik bagian yang di sini, kita klik modify. Maka tulangannya akan mengalami pembengkokan karena kita mengopi bagian yang sebelumnya. Untuk yang di sini juga sama, kita klik double klik pada bagian yang ingin kita copy. Kita klik modify, maka tulangnya akan menjadi seperti ini. Untuk ke M8 pondasi ini, cara yang kita gunakan adalah seperti itu. Dan memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Oops. Lagi untuk pondasi yang belum kita edit itu tinggal dua lagi. Kita klik copy properties, kita klik bagian yang ingin kita beri tulangan, kita klik modify. Untuk yang ini sama caranya, kita klik copy properties, kita klik bagian sini, kita klik modify. Untuk tulangan yang dua terakhir, kita klik bagian sini, kita klik copy properties, kita klik ini lagi, kita modify. Bagian bawahnya kita klik copy properties, kita klik sini, kita klik modify. Maka tampilan semua tulangan fondasi yang ada di modul akan tampil pada video kali ini. Maka untuk edit pada tulangan pondasi sudah kita lakukan, dan kita mengacu pada modul. Dan untuk pondasi tulangan pada slope juga sudah kita edit juga. Untuk tulangan slope yang sebelumnya belum masuk ke pondasi, maka pada tampilan yang sekarang itu sudah masuk ke dalam bagian pondasi. Dan untuk begelnya sendiri sudah mengalami pembengkokan dari ke-8 pondasi yang ada. Maka kita sudah bisa melakukan ke tahap yang selanjutnya, yaitu editing sambungan struktur baja. Kita kontrol F4, maka tampilannya akan kembali seperti ini. Untuk editing pada sambungan struktur baja, kita double klik pada bagian yang di sini. Maka kita klik bagian bold. Untuk datanya itu sudah sesuai dengan yang ada di modul, yaitu 12 untuk diameter default yes. Di sini tidak ada hal yang perlu
ganti ukuran baut sudah, maka tidak ada yang perlu kita rubah. Untuk kita klik modify. Ada, sudah. Maka oke. Oh ya, untuk kita klik, kita double klik, bolt. Untuk ukuran bautnya yang akan kita gunakan pada bagian ini adalah 20. Setelah itu kita modify. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita klik 20, kita modify, kita oke. Maka baut yang kita gunakan pada bagian sini dengan yang di sini kan beda. Bolt default 20, modify, bagian yang di sini sama. Kita bolt ambil ukuran baut 20, kita modify, kita dan untuk ke bagian yang lain caranya sama. Kita bolt, kita ganti ke 20, kita modify, kita oke. Kita bolt, kita modify, kita oke kan. Modify, kita klik oke. Untuk semua editing sambungan pada balok dan kolom sudah kita lakukan. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Ketika tampilannya sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah pemodelan base plate. Untuk pemodelan base plate, kita klik application and component. Kita pilih tipe 104. Klik klik ujung kolom. Kita klik ujung. Kita klik kolom dan ujung kolom.
maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita lanjutkan pada bagian yang sini. Kita klik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Untuk yang lain caranya sama. Kita klik, kita klik, kita klik, kita klik bagian sini, kita klik, kita klik. Diklik, kita klik. Maka untuk semua base plate sudah kita pasang. Untuk base plate sudah, maka kita interrupt. Langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah edit penulangan pondasi. Untuk edit ulangan pondasi, kita klik salah satu bagian yang pondasi. Untuk bagian yang di sini kita ganti dengan equal distribusi by number. Untuk yang di bagian sini kita isi 8. Setelah kita modify, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita klik bagian yang sebelah sini, kita modify. Untuk ke-8 tulangannya caranya sama, yaitu kita klik bagian maka kita intro. Dulu untuk untuk selanjutnya caranya sama, yaitu kita klik bagian yang di sini. Oke. Kita klik. Maka untuk bagian yang belakang maka setelah kita melakukan ini, maka kita interrupt. Maka kita delete.
Oke, kita delete untuk pondasi-pondasi, kita delete. Untuk bagian semua pondasi, biar kita mudah untuk mengcopy paste. Kita delete. Untuk bagian sini kita delete. Bagian sini kita delete. Kita delete. Untuk kita delete. Maka untuk bagian ini kita double klik, untuk klik. Kita kontrol, kita klik. Tuh. Tuh. Ini spesial. Linear arah. Min 7.000, min 3.000. Jadi min 1.000. Bisa pakai min 4. Min 3.000. Sini kita misal di sini kita pakai min 4, baru kita di sini min 7, kita copy. Di sini min 10, kita copy. Maka tampilan atau langkah terakhir pada modul sudah kita lakukan semuanya, yaitu base plate dan editing penulangan pondasi. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Ketika kita kontrol import, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.